Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murtin jawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali ya di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Nah, tampilan kali ini posisinya berada di sepanjang jalan lintas ya. Luar biasa, jalannya sangat-sangat bagus ya. Mudah-mudahan dengan jalan yang bagus ini bukti bahwa insya Allah pemerintah memperhatikan masyarakatnya agar transportasi bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesabaran kepada kita dalam hidup dan kehidupan ini sampai akhir hayat kita. Amin 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 ya robbal alamin. Selanjutnya sholawat sering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan buat saudara-saudaraku ya, yang khususnya bila kita berada di perjalanan ataupun dalam arti kita sedang bepergian ya. Nah, agar kita bisa dalam perjalanan lancar, insya Allah ya, aman, insya Allah ya, sampai tujuan dan kembali lagi dengan selamat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yang pertama, jadi sebelum kita bepergian, andai kita menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum ya, tentunya yang pertama jangan lupa kita berdoa ya, berdoa di sini tentunya sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Kalaupun toh kendaraan pribadi, tentunya kita periksa ya surat menyurat kita, dan juga kita periksa kondisi fisik daripada kendaraan tersebut ya. Jangan sampai karena kekurang hati-hatian kita ya, kondisi kendaraan kurang baik sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita harus ekstra hati-hati ketika kita berada di perjalanan pun, kita harus berhati-hati. Jadi jangan lupa kita berdoa ya, agar selamat di dalam tujuan ya. Karena walaupun bagaimana, doa itu merupakan saripati daripada ibadah apapun ya, tanpa diawali dengan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya. Jadi usahakan apapun yang kita perbuat ya, bukan hanya di dalam perjalanan saja, tetapi apapun yang kita perbuat, selama perbuatan kita itu baik, mari kita awali dengan doa ya. Karena perbuatan apapun ya, kalau tidak ada ataupun tidak diawali dengan suatu doa maupun diakhiri dengan suatu doa ya, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya ya. Berbeda dengan perbuatan-perbuatan
walaupun toh istilahnya perbuatan-perbuatan tersebut sukses, tetapi menurut pandangan agama tidak ada nilai pahalanya, ya, tidak ada nilai pahalanya. Jadi di masyarakat mungkin orang menilai bagus, tetapi di pandangan Allah ya tidak ada nilainya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain diawali dengan doa, tentunya kondisi kita dalam keadaan baik ataupun fit, ya. Kesehatan kita tentunya harus yang baik. Lakukan istirahat di dalam perjalanan kalaupun toh kondisi fisik kita sedang ngantuk. Nah, istirahat ya, entah itu 15 menit, entah itu 20 menit, sebaiknya kita istirahat. Ya. Terlebih mengendarai motor. Nah, mengendarai motor baik yang dibonceng maupun yang membonceng. Kalaupun toh yang dibonceng pun kondisi ngantuk, ya kita istirahat dulu. Karena dikhawatirkan saat belok ya, yang dibonceng itu ngantuk bisa mengakibatkan fatal. Ya. Di mana kita harus istirahat, khususnya kaum muslimin muslimat ya. Nggak ada salahnya kita istirahat itu di masjid ataupun di musola. Nggak ada salahnya. Di situ kita bisa sambil wudu sebelum kita istirahat, tidur mungkin ya. Kalau ngantuk obatnya ya tidur. Ya kalaupun toh tidak tidur mungkin ya kita gerak-gerakkan badan kita ya. Mungkin karena kondisi fisik yang capek ya, kita istirahat. Istirahat. Karena istirahat 5 menit pun ya itu sangat mempunyai pengaruh besar di dalam kondisi fisik kita. Ya, jadi lebih baik kita istirahat dulu ya daripada cepat tetapi akibatnya tidak baik. Dalam artian ya sering ditulis di jalan ya lebih baik terlambat 1 atau 2 menit ya daripada masuk rumah sakit. Nah ini ya, ini kadang-kadang di sana-sana tertulis ya lebih baik kita terlambat daripada ya berakibat kita sakit ya dirawat di rumah sakit. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi ya dalam perjalanan sangat-sangat penting. Ya, terlebih jalannya yang bagus ya. Kalau jalan yang bagus tentunya harus konsentrasi, ya. Karena walaupun bagaimana kalau kita tidak konsentrasi, ini juga akhirnya berbahaya. Jangan sampai melamun ya, melamun. Betapa banyak ya orang-orang yang mengendarai kendaraan bermotor ya, saat mengendarai itu tapi tidak konsentrasi. Begitu juga kendaraan mobil ya, mengendarai mobil tapi tidak konsentrasi ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh ya istilahnya itu di dalam kendaraan mungkin kalau mobil ya ada penumpangnya ya. Kemudian juga naik motor pun itu ya nggak ada salahnya kita tetap banyak-banyak mengingat Allah ya, banyak-banyak mengingat Allah ya. Kalaupun toh agama lain ya banyak-banyak mengingat Tuhannya ya. Kalau selaku muslim ya banyak-banyak mengingat Allah, karena dengan banyak-banyak mengingat Allah insya Allah ya, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan posisi jalan, ya. Ya sebaiknya kita banyak kendaraan maupun tidak banyak kendaraan, sebaiknya kita posisi jalan, ya, kita selaku orang Indonesia ini ya posisi ada di sebelah kiri, sehingga walaupun kita sendirian, ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan itu posisinya sebaiknya di sebelah kiri. Jangan gara-gara kita sendirian akhirnya kita, ya, posisi di tengah, ya, kemudian, ya, kita lepas kendali sehingga, ya, melaju kendaraan tersebut dengan secepat-cepatnya. Itu juga tidak diperkenankan. Yang wajar-wajar saja, ya, yang wajar-wajar saja. Maksudnya yang wajar-wajar saja di sini, ya, kecepatan di dalam kita mengendarai kendaraan tentunya yang standar saja, ya. Kecuali kalau memang sudah ahli dan yakin bahwa insya Allah kendaraan baik, perjalanan pun juga lancar, ya, sudah mahir, ya, ataupun posisi jalannya bagus, ya, agak cepat sedikit nggak masalah karena mengejar waktu. Tetapi kalau kita tidak terlalu mengejar waktu, ya, kita naik kendaraan tersebut harus standar saja, ya, standar saja. Nah, kita pun tidak boleh emosi di dalam perjalanan. Seandainya ada orang yang mau mendahului kita, tentunya kita persilahkan. Kita persilahkan. Jangan justru kita istilahnya itu gengsi untuk didahului ataupun ditempong. Jangan. Kita biarkan saja, karena orang yang ingin mendahului kita di dalam perjalanan ataupun pengen nempong kita di dalam perjalanan itu mungkin dia itu, ya, ada keperluan yang sangat-sangat mendesak, waktunya sudah ditentukan sedemikian rupa dan harus tepat pada waktu, sehingga mereka melaju kendaraannya dengan cepat, ya. Jadi kita harus santai, ya, tetapi, ya, santai di sini serius juga insya Allah sukses, ya. Orang bilang S3, santai, serius, sukses, ya. Jadi kalau bisa berusaha di dalam perjalanan itu penuh konsentrasi, ya, selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, dan apabila posisi di dalam kendaraan itu mendatar, kita nggak lupa, ya, walaupun dalam hati, ya, baca hamdalah. Posisi turun, ya, walaupun dalam hati kita baca subhanallah, ya. Posisi jalan naik kita baca Allahu Akbar, ya. Mudah-mudahan dengan demikian, ya, perjalanan kita akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.